Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa berjumpa dalam pertemuan yang keempat. Nah, anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama tentang luas bangun datar segi 4. Nah, mungkin saat di sekolah dasar kalian sudah pernah menjumpainya ya. Nah, bedanya sekarang kita akan memperdalamnya lebih lanjut. Nah, nanti kita akan bersama-sama menemukan bagaimana sih rumusnya dari luas bangun datar segi 4. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang apakah kalian masih ingat kita punya diagram keluarganya segi 4? Nah, di sini kita punya apa anak-anak? Kemarin masih ingat tidak? Jadi segi 4 itu kita golongkan menjadi 3, yaitu siapa aja? Keluarganya jajar genjang. Nah, terdiri dari siapa saja di sini? Ada persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, dan persegi ya. Nah, kemudian dari sini belah ketupat ini bisa kita turunkan menjadi bangun layang-layang. Nah, yang kedua adalah keluarganya siapa, anak-anak? Yaitu keluarganya trapesium ya. Di sini ada 3 jenis trapesium, yaitu siapa? Yang pertama ada trapesium sama kaki. Yang kedua trapesium siku-siku. Dan yang ketiga adalah trapesium sembarang. Nah, yang ketiga adalah keluarganya siapa? Masih ingat? Keluarganya segi 4 sembarang, anak-anak. Ya, di sini ya. Nah, tetapi hari ini kita akan memperdalam lebih lanjut tentang rumus dari luasnya keluarga jajar genjang dan keluarganya trapesium saja. Seperti itu ya. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya, Nana? Oke, selanjutnya mari kita perhatikan di sini ada bangun apa, Nana? Di sini ada bangun persegi panjang. Oke, nah mari kita ingat kembali ya. Bangun persegi panjang itu memiliki sifat apa aja sih? Nah, di sini mari kita perhatikan ada gambar dan sudah lengkap dengan ukurannya, Nana. Nah, sekarang bangun segi 4 untuk yang persegi panjang itu memiliki sifat-sifat apa saja? Nah, yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Nah, di sini sebagai contoh adalah kita punya EH. EH ada 7 persegi satuan ya. Kemudian FG ada 7 persegi satuan. Kemudian kita punya EF 5 persegi satuan dan GH 5 persegi satuan ya. Nah, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kemudian kita punya apa lagi anak-anak? Diagonalnya bagaimana ya? Diagonalnya yaitu EG dan HF. Di sini ukurannya sama panjang, yaitu 8,6 ya. Nah, kemudian diagonal itu berpotongan di tengah-tengah sini. Misalnya titik potongnya adalah titik O. Apa yang terjadi? Apakah berpotongan tegak lurus? Oh, tidak. Kenapa anak-anak? Karena di sini membentuk sudut tumpul dan sudut lancip. Seperti itu ya. Nah, sehingga mengakibatkan panjang EO akan sama dengan panjang FO, akan sama dengan panjang GO, dan akan sama dengan panjang HO, yaitu 4,3 persegi satuan ya. Oke, nah kemudian sekarang masih ingat tidak kalau jumlah sudut dalam segi 4, khususnya yaitu di sini kita punya bangun persegi panjang, yaitu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 90 derajat, ditambah 90 derajat, ditambah 90 derajat, dan ditambah 90 derajat, yaitu berapa? 360 derajat ya. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk sudut yang berdekatan, yaitu misalnya kita punya sudut E dan sudut F. Nah, kalau kita jumlahkan, apa hubungannya anak-anak? Ya, berjumlah 180 derajat. Dengan kata lain, sudut yang berdekatan ini saling bersuplemen atau berpelurus ya. Nah, kemudian sekarang misalnya kita punya sudut E dengan sudut G. Apa hubungannya anak-anak? Nah, sudut E dan sudut G ini sudut yang saling berhadapan. Nah, kalau kita jumlahkan ada berapa besarnya? 180 derajat juga, yaitu berarti sudut yang saling berhadapan itu
berjumlah 180 derajat atau dapat dikatakan sebagai saling bersuplemen atau berpelurus ya. Oke. Nah, kemudian masih ingat tidak kalau dibangun persegi panjang ini memiliki berapa simetri lipatnya? Ya, ada dua ya. Kemudian kita punya sumbu simetrinya ada berapa? Ada dua juga, oke. Kemudian simetri putarnya ada berapa, Nana? Oh, ada dua juga, oke. Masih ingat ya? Oke, selanjutnya. Nah, misalkan sekarang Ibu punya sebuah kotak nih. Kotak ini kita lambangkan sebagai persegi satuan ya. Nah, ada berapa banyak persegi satuan pada gambar di samping ini? Mari kita hitung bersama, Nana. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ternyata jumlah persegi satuan yang ada di dalam bangun persegi panjang kita ada 18 persegi satuan ya, Nana. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Kita kalau punya bangun persegi panjang, kita punya sisi AD dan BC. Di sini biasa kita sebut dengan apa, Nana? Oke, panjang ya, benar sekali. Nah, sekarang kita lihat panjang kita ada berapa persegi satuan, anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6 persegi satuan. Kemudian sekarang kita perhatikan sisi AB dan DC. Nah, biasanya kita sebut dengan apa? Lebar, oke ya. Nah, di sini ada berapa persegi satuannya? 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 persegi satuan. Nah, sehingga tadi kita punya 18 ya. Nah, kira-kira angka 6 dan angka 3 ini kita apain anak-anak? Ya, tentunya kita kalikan ya. 6 kali 3 adalah 18. Nah, sehingga luas dari persegi panjang itu bisa kita tuliskan sebagai apa, anak-anak? Panjang dikali dengan lebar. Nah, di sini kita punya ukuran panjangnya kita kali dengan ukuran lebarnya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi anak-anak nanti dengan modal luasnya persegi panjang ini, kita akan menemukan luas-luas bangun datar yang lain. Nah, bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Nah, berikutnya sekarang kita punya bangun apa ya? Yang pertama, kita punya bangun jajar genjang. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Oke, kita ada bentuk jajar genjang seperti ini. Oke, kita ubah dulu bentuknya ya, agar lebih mudah dilihat. Nah, biasanya kalau di jajar genjang, pada bagian bawah sini disebut sebagai apa, Nana? Sebagai alas ya, atau biasa kita simbolkan sebagai A. Kemudian, kalau kita punya sebelah sini, misalnya di sini kita punya tinggi atau T ya. Nah, kemudian dari bangun jajar genjang ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu segitiga siku-siku ya, ada 2 ya di sini. Kemudian ada bangun yang berwarna kuning. Oke? Nah, ini bangunnya persegi panjang ya, berwarna kuning ini. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sekarang segitiga birunya tadi menjadi segitiga berwarna merah untuk memudahkan kita dalam mengamati ya. Nah, di sini sekarang Ibu geser segitiganya salah satunya saja. Nah, digeser menjadi posisinya di sini. Nah, sehingga kita peroleh bentuk apa anak-anak? Persegi panjang. Nah, ingat tidak tadi rumusnya luas persegi panjang itu apa ya? Yaitu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang kita lihat di sini panjangnya kita adalah simbolnya adalah A, ya kan? Nah, jadi panjangnya kita isi dengan A dan lebarnya kita isi dengan T seperti ini. Jadi luasnya jajar genjang adalah alas kali tinggi. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian sekarang kita punya bangun apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita punya bangun persegi. Nah, bangun persegi ini misalnya kita punya persegi A, B, C, D. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Masih ingat tidak? Kalau kita punya persegi kayak gini, kita punya sisi AB, sisi CD, kemudian sisi BC,
sisi AD. Nah, di sini misalnya panjang sisinya adalah S. Kita misalkan sebagai S ya. Kemudian di sini panjang sisinya sebagai S juga. Maka kita punya sisi dan sisi ya di sini ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, di sini Ibu punya membaginya menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu persegi panjang yang berwarna biru dan persegi panjang berwarna kuning. Nah, kemudian Ibu jadikan satu nih anak-anak bentuknya. Oke, nah sehingga kita punya apa di sini? Nah, panjangnya menjadi 2S. Ya tidak, karena dari sini sampai sini tadi apa? Sejauh S. Dan dari sini sampai sini adalah sejauh S. Jadi kita punya dari ujung ke ujung adalah 2S ya. Nah, kemudian, sekarang kita lihat sisi yang sebelah sini. Tadi kan kalau utuh BC tadi adalah S ya. Nah, sekarang kita hanya punya separuhnya saja, berarti kita punya setengah S. Oke? Bisa ya? Nah, kemudian luas persegi panjang masih ingat? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya kita di sini adalah 2S. Sedangkan lebar kita adalah setengah S. Nah, sehingga 2 dibagi dengan 2 kan habis ya anak-anak. Tinggal siapa? Sisi dikali dengan sisinya. Nah, jadi luas persegi dapat kita katakan sebagai panjang sisi kita kali dengan panjang sisinya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, berikutnya adalah bangun apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Ya, berikutnya adalah bangun belah ketupat. Nah, di sini kita punya belah ketupat A, B, C, D ya. Nah, kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita punya ruas garis AC. Biasa disebut dengan apa, anak-anak? Diagonal. Oke, lebih tepatnya apa? Diagonal 1. Oke, kemudian kita punya ruas garis BD. Sebagai apa di sini? Diagonal. Tetapi lebih tepatnya adalah diagonal 2. Oke, bisa ya? Sampai sini diikuti ya. Oke, nah kemudian sekarang Ibu warnai separuh bagian dari belah ketupatnya, yaitu dengan warna kuning ya. Di sini ada 2 segitiga. Oke, kemudian, nah posisinya kita ubah. Tadi segitiganya semula ada di bawah sini ya, menjadi di atas sini. Oke, kemudian satunya lagi, enggak, kita taruh di atas sini. Oke, sehingga kita peroleh bangun apa ini anak-anak? Bangun persegi panjang ya. Nah, sehingga kita peroleh apa? Panjangnya berupa diagonal 1. Sedangkan lebarnya berupa setengahnya diagonal 2. Nah, kenapa anak-anak di sini setengah diagonal 2? Karena kita lihat utuhnya dari B ke D itu adalah panjangnya berapa? Diagonal 2. Nah, tetapi sekarang kita hanya punya separuhnya saja. Sehingga dari sisi yang sebelah sini kita punya apa? Setengahnya diagonal 2. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, sekarang jadi luas persegi panjang apa? Masih ingat tidak? Yaitu panjang kali lebar ya. Nah, sehingga kita peroleh luas dari belah ketupat yaitu panjangnya adalah diagonal 1 dan lebarnya adalah setengah diagonal 2. Sehingga kita peroleh diagonal 1 dikali diagonal 2, kita bagi 2. Nah, ini apa? Masih ingat? Rumusnya luas belah ketupat. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Berikutnya adalah, ada yang tahu bangun apa yang akan kita temukan luasnya? Yaitu bangun layang-layang. Nah, di sini kita punya layang-layang A, B, C, D ya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ingat tidak, kalau kita punya ruas garis AC di sini, ini sebagai apa? Diagonal. Oke, lebih tepatnya adalah diagonal 1. Oke. Nah, kemudian sekarang kita punya ruas garis BD, yaitu sebagai diagonal juga. Tetapi di sini lebih tepatnya diagonal 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah kemudian sekarang Ibu warnai separuh bagian dari layang-layang ini dengan warna kuning. Nah, sehingga kita peroleh di sini warna kuning ini akan kita pindah. Oke, sehingga kita peroleh seperti ini bentuknya. Tadi semula segitiga kecilnya ada di sebelah sini ya, menjadi sebelah sini. Oke, kemudian sekarang kita punya segitiga yang besar nih. Akan kita pindah juga
menjadi seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh bangun apa ini anak-anak? Ada bangun persegi panjang. Oke, tadi kita mengenal bahwa yang melintang itu sebagai panjang dan yang membujur ini sebagai lebarnya. Oke, kita sepakati saja ya. Sebenarnya di sini kita boleh menukar posisi, panjangnya mau yang di sini boleh, lebarnya di sini juga boleh. Nah, tetapi kita sepakati saja bahwa yang namanya panjang itu yang bagian sini saja ya. Oke? Nah, panjangnya di sini kita punya setengah diagonal 1. Kenapa? Karena kita lihat tadi ruas garis AC ukurannya apa? Yaitu diagonal 1. Nah, sekarang kita hanya punya separuhnya saja, yaitu sehingga kita peroleh setengah diagonal 1. Kemudian, untuk yang bagian lebarnya, yaitu kita punya panjang BD. Tadi apa panjang BD? Yaitu diagonal 2. Sehingga luasnya persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjang kita yaitu siapa anak-anak? Setengah diagonal 1 ya. Kemudian kita kali dengan diagonal 2. Nah, sehingga kita peroleh diagonal 1 kita kali dengan diagonal 2, kita bagi 2. Nah, ini juga sama seperti luasnya belah ketupat. Seperti yang tadi ya. Hanya saja di sini yang membedakan apa anak-anak? Diagonal 2-nya. Kenapa? Di sini diagonal 2-nya tidak membagi sama panjang. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya ada yang tahu tidak? Bangun yang akan kita cari luasnya adalah bangun apa? Ya, di sini kita punya bangun trapesium sama kaki. Nah, di sini Ibu punya dua cara. Cara yang pertama dulu ya. Di sini misalkan kita punya trapesium sama kaki A, B, C, D. Ingat ya, yang namanya trapesium dia memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar, yaitu AB dan DC di sini, oke? Nah, kemudian karena dia sama kaki, berarti kita punya ukuran BC ini sama dengan AD, ya kan? Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita gambarkan menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian misalkan AB itu panjangnya adalah A, kemudian DC adalah panjangnya B. Kemudian kita punya tinggi. Tingginya adalah T. Mana tingginya? Oke, dari titik B ini menuju titik yang di sebelah sini. Sehingga dia memperoleh apa? Posisi yang tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus terhadap garis DC di sini. Jadi kita punya tinggi. Tinggi trapesium. Oke, kemudian trapesium tadi kita bagi menjadi 3 wilayah ya. Yaitu 2 wilayah berwarna biru dan 1 wilayah berwarna kuning. Nah, bagian yang berwarna biru ini memiliki luasan yang sama besarnya. Oke? Sedangkan yang kuning ini berbentuknya apa? Ayo. Masih ingatkah ini? Persegi panjang ya. Kalau yang biru apa namanya? Segitiga. Oke. Nah, sekarang kita warnai merah. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu pengen kita mengetahui berapa sih panjangnya alas dari segitiga yang merah ini, tapi hanya satu aja. Gimana caranya? Untuk menemukan alas segitiga merah, berarti kita bisa gunakan panjang B, kita kurangi dengan panjangnya A, sehingga kita peroleh apa? Warna merah saja. Nah, tapi ingat masih 2 bagian ya. Sehingga kalau ingin satu saja, kita harus membaginya dengan angka 2. Oke? Sehingga kita peroleh, nah di sini segitiganya kita tukar posisinya ya. Sehingga kita geser, kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, nah di sini kita punya apa anak-anak? Lebarnya persegi panjang nih. Kita bentuk persegi panjang ya. Nah, lebarnya di sini apa? Berupa tinggi ya, T. Kemudian panjangnya kita, apa ini? Di sini kita yang warna kuning tadi sejauh apa? A, ya kan? Sedangkan yang merah tadi sudah kita cari, yaitu B dikurangi A per 2. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sehingga luas dari persegi panjang yang kita punya ini adalah panjang dikali lebar. Nah, sehingga luasnya, panjangnya kita apa anak-anak? B dikurangi A per 2. Nah, kita tambahkan dengan A. Karena apa? Yang namanya panjang pasti dari ujung yang merah ini sampai dengan ujung yang warna kuning ini. Oke?
Nah, baru kita kali dengan lebarnya. Lebarnya adalah T. Kita punya tinggi. Oke, sama dengan B dikurangi A per 2 ditambah 2A per 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baru kita kali dengan T. Nah, di sini kita punya negatif A ditambah 2A. Dapat berapa? Dapat 1A. Nah, 1A ditambah 1B kita. Jadi kita punya A plus B per 2 dikali dengan T. Nah, sehingga kita peroleh rumusnya dari luas trapesium sama kaki adalah jumlah panjang sisi sejajar kita kali dengan tingginya baru dibagi 2. Oke, bisa ya sampai sini? Baiklah, kemudian ada yang tahu? Berikutnya kita akan membahas bangun apa ini? Ya, tentunya masih bangun trapesium sama kaki, tetapi pada cara yang kedua ya. Nah, di sini kita punya bangunnya seperti ini ya, Nana. Oke, masih ingat tadi panjang AB adalah A, kemudian panjang DC adalah B, dan kita memiliki ketinggiannya adalah T. Nah, sehingga, di sini bagaimana cara yang kedua ini? Cara yang kedua ini Ibu gunakan penggandaan. Jadi, bangun yang warna biru tadi, trapesium sama kakinya, kita gandakan menjadi warna kuning seperti ini. Oke, nah sudah sama ya bangunnya. Nah, kemudian kita balik posisinya, kemudian kita geser. Nah, diperoleh bangun apa ini? Bangun apa? Jajar genjang ya. Nah, kemudian dari bangun jajar genjang nih, kita ambil bagian yang warna merah di sini. Kita beri satu wilayah lagi warna merah, yaitu bangun segitiga ya. Kemudian kita pindahkan posisinya, geser menjadi seperti ini. Oke, masih ingat tadi? Ingat ya, luasannya di sini sama saja dengan luasan 2 trapesium sama kaki. Oke, kenapa? Karena yang berwarna biru ini memiliki luasan yang sama dengan hasil penjumlahan wilayah yang berwarna merah dan warna kuning. Oke, tadi masih ingat yang bagian atas ini memiliki ukuran apa? Yaitu A ya, sedangkan bagian bawah sini juga pasti memiliki ukuran yang A. Oke. Kemudian, sekarang bagian bawah sini kita punya ukuran B. Berarti, di sini kan kita punya bangun persegi panjang ya, anak-anak. Berarti, panjangnya kita dari titik yang berwarna merah nih, sampai di ujung warna kuning ini, berarti kita punya panjangnya apa? B ditambah dengan A. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai A ditambah dengan B. Gitu ya. Paham ya? Kemudian, untuk lebarnya, di sini kita memiliki T. Kemudian, luas trapesium, ingat, tadi kan sama seperti kita punya 2 luas trapesium. Nah, kita ingin satu saja luas trapesiumnya. Berarti kita peroleh setengah dari luasnya persegi panjang. Nah, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Jadi, setengahnya dari panjang kali lebar. Sehingga kita peroleh rumus dari luas trapesium sama kaki adalah setengah dikali panjangnya siapa tadi? A ditambah B, ya kan? Dikali dengan lebarnya adalah T. Sehingga kita punya rumus luasnya adalah A ditambah B, kemudian kita kali T bagi dengan 2. Seperti ini ya. Nah, dengan kata lain bisa juga kita ucapkan sebagai apa? Jumlah panjang sisi yang sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Nah, jadi sama ya dengan yang cara pertama tadi. Jadi kita mau gunakan cara pertama atau cara kedua, bebas. Jadi hasilnya tetap sama ya, anak-anak. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, berikutnya ada yang tahu tidak? Kita akan mencari luasnya dari bangun apa? Nah, sambil kita cek kembali ya. Tadi kita sudah mencari luasnya keluarga jajar genjang. Ingat tadi jajar genjang keluarganya siapa aja? Ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada persegi, juga ada apa lagi? Kita punya bangun layang-layang yang merupakan turunannya dari bangun belah ketupat. Nah, kemudian kita sudah memasuki nih, tadi sudah masuk ke dalam keluarganya trapesium. Nah, tapi kita sudah membahas satu ya, yaitu apa?
luasnya trapesium sama kaki. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu luasnya trapesium apa? Ya, ternyata trapesium siku-siku. Oke, di sini kita misalnya punya trapesium siku-siku A, B, C, D. Nah, dengan misalnya panjang AB adalah A kecil dan DC adalah B kecil. Nah, tingginya adalah T. Bagaimana cara mencari luasnya? Masih ingatkah kalian? Nah, di sini nanti kita akan menggunakan cara penggandaan seperti yang kita lakukan pada cara 2 pada trapesium sama kaki. Oke? Sekarang kita lihat di sini. Tadi kan kita punya bangun trapesium siku-siku yang berwarna biru ya. Nah, kemudian kita gandakan yang berwarna kuning nih. Nah, ingat luasan mereka sama tidak? Sama ya, karena trapesium yang berwarna biru ini memiliki daerah luasan yang sama dengan yang berwarna kuning. Ibaratnya mereka kembar ya. Nah, oke. Di sini, kemudian kita balik posisinya. Kemudian kita balik lagi posisinya. Kemudian kita geser. Nah, sehingga kita peroleh bangun apa? Persegi panjang. Masih ingat tadi? Bagian yang atas ini punya ukuran apa? A kecil ya. Berarti bagian bawah sini pasti punya ukuran A kecil. Kemudian bagian bawah sini kita punya apa tadi? B kecil. Nah, sehingga panjangnya adalah B kecil ditambah dengan A kecil. Nah, dengan kata lain boleh tidak kita tuliskan sebagai A plus B? Ya, boleh sekali ya. Nah, kemudian lebarnya adalah T, ya kan? Nah, sehingga luas trapesium itu diperoleh dari apa? Setengahnya luas persegi panjang. Lah kenapa, Bu? Karena ingat, kita hanya ingin luasnya trapesium siku-siku yang berwarna biru saja, ya kan? Ingat ya, tadi di sini kita menggandakan bangun hanya untuk bantuan saja, untuk menemukan bangun persegi panjangnya, oke? Nah, sehingga luas yang berwarna biru ini diperoleh dari setengahnya dari panjang kita kali dengan lebarnya. Sehingga kita peroleh apa anak-anak di sini? Luas trapesium siku-siku adalah setengah kita kali dengan apa tadi panjangnya? A tambah B, baru kita kali dengan tingginya. Nah, sehingga luasnya kita peroleh A tambah B dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Nah, dengan kata lain, luasnya trapesium siku-siku adalah sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah panjang sisi sejajar, kita kali dengan tingginya, baru kita bagi 2. Sampai sini bisa diikuti dan dipahami anak-anak? Oke, kemudian masih ada lagi trapesium apa anak-anak berikutnya? Ada yang namanya trapesium sembarang. Nah, bagaimana ya Bu kalau kita punya trapesium sembarang? Nah, misalnya di sini kita punya trapesium sembarang A, B, C, D. Nah, bangunnya seperti ini ya. Sekarang kita misalkan di sini bagian atas nih, BC panjangnya adalah A kecil. Kemudian AD panjangnya adalah B kecil. Nah, kita punya tingginya adalah T. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, kemudian sama seperti tadi, kita gandakan lagi anak-anak. Di sini tadi ingat, gambar mula-mula kita berwarna apa? Berwarna biru. Nah, sekarang kita gandakan menjadi warna kuning ya. Biru dan kuning. Berarti kita memiliki 2 wilayah atau 2 bangun yang memiliki luasannya itu sama besar. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini kita balik posisinya. Kemudian kita geser. Nah, sehingga kita punya bangun apa anak-anak? Punya bangun jajar genjang ya. Nah, kalau jajar genjang berarti kita cukup ambil salah satu bagian yang berbentuk segitiga. Di sini kan juga sebenarnya ada segitiganya, tapi kita gunakan satu saja segitiga di sini, oke? Kita geser segitiganya. Nah, kita peroleh bangun apa ini? Bangun persegi panjang lagi, ya kan? Nah, ingat ya, luasan warna biru akan sama dengan luasan yang berwarna kuning kita tambah dengan luasan yang berwarna merah, oke? Nah, ingat tadi di sini punya ukuran apa? Yang kecil bagian atas ini adalah
sejauh A. Berarti yang bagian warna kuning di sini kita punya sejauh A. Sedangkan yang bagian panjang di sini, bagian bawahnya biru ini, adalah sejauh B ya. Nah, sehingga kita punya panjangnya adalah B ditambah dengan A. Bisa juga kita tuliskan sebagai A ditambah dengan B. Kemudian lebarnya kita berupa T atau tingginya ya. Nah, sehingga luas trapesium apa? Trapesium sembarang. Jadi, di sini kita hanya punya yang berwarna biru aja yang kita inginkan. Berarti setengahnya dari luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, kita hanya mengambil satu bagian saja. Karena tadi kita punya dua trapesium yang sama, ya kan? Oke, sama luasannya. Oke, nah kita hanya ingin mengambil satu aja luasannya. Oke, nah sehingga kita peroleh rumusnya adalah setengah dikali panjangnya adalah A tambah B, kemudian kita kali dengan lebarnya, yaitu T. Nah, kita peroleh A ditambah B, kemudian kita kali T, baru dibagi 2. Nah, sehingga dengan kata lain, luas trapesium sembarang pun memiliki rumus yang sama ya anak-anak, yaitu apa? Jumlah panjang sisi sejajar kali dengan tingginya kita bagi 2. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian yang dapat kita pelajari. Ibu mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam Ibu menyampaikan dan kita sama-sama belajar ya anak-anak. Nah, di sini apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali untuk ditanyakan di kolom komentar maupun juga bisa kalian tanyakan langsung melalui grup WhatsApp. Oke, semangat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.